Sistem pernapasan perut. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Seperti halnya pada pernapasan dada, pada pernapasan perut juga terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari 3 poin. 1. Memahami fungsi utama sistem pernapasan. 2. Mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. 3. Memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Ini penting untuk menyediakan energi yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi terdiri atas 3. Yang pertama, mengambil oksigen dari udara. Yang kedua, membuang karbon dioksida dari tubuh. Yang ketiga, membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Organ utama sistem pernafasan terbagi atas 7 bagian. Yang pertama yaitu hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima paru-paru, yang keenam bronkus, dan yang ketujuh diafragma. Berikut ini adalah penjelasan organ-organ tersebut. Hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus dan lendir untuk menyaring debu dan partikel. Faring. Faring merupakan saluran bersama antara sistem pencernaan dan pernapasan. Udara bergerak dari hidung ke laring melalui faring. Laring. Laring berfungsi sebagai jalur udara dan tempat pita suara, melindungi saluran napas dari masuknya benda asing saat menelan. Trakea. Trakea adalah pipa saluran napas utama yang membawa udara ke bronkus. Dinding trakea dilapisi dengan lendir dan silia untuk menangkap kotoran. Bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan, terdiri dari jutaan alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas terjadi. Tahap inspirasi pernapasan perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Inilah yang terjadi saat proses inspirasi pada mekanisme pernapasan perut. Tahap ekspirasi pernapasan perut. Sebaliknya, pada saat ekspirasi otot diafragma berrelaksasi atau posisi diafragma kembali ke posisi semula, rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru akan lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Ini yang dinamakan proses ekspirasi. Ketika kita menghembuskan nafas, paru-paru tidak menjadi kosong sama sekali. Hal itu disebabkan darah secara konstan mengalir melewati paru-paru dalam perjalanannya ke seluruh tubuh. Sehingga selalu ada oksigen yang dapat diambil oleh paru-paru, bahkan jika kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya sekitar 1/5 bagian paru-paru tetap berisi udara. Nah, pada saat inspirasi, jutaan alveoli itu terisi udara seperti balon-balon kecil. Sedangkan selama ekspirasi, udara keluar dari alveoli sehingga balon-balon kecil tersebut mengempis. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai mekanisme pernapasan perut. Terima kasih.